Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Wahyudi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS saya dengan tema validasi kuesioner. Nah, di sini sudah ada data penelitian yang berjudul pengaruh kompetensi dan kinerja karyawan terhadap pengembangan karir melalui variabel interviewing, yaitu jenis dari data penelitian ini sendiri yaitu penelitian skripsi. Nah, skripsi ini dibuat oleh Angga Lestiana Putra dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, kita masuk kepada tabel yang akan kita validasi kuesionernya. Nah, di sini sudah ada 31 data responden baik laki-laki maupun perempuan dari usia 17 hingga usia 49 tahun. Nah, di sini ada 6 pertanyaan atau 6 score item yang dijawab oleh tiap respondennya dalam sebuah kuesioner. Nah, saya telah memindahkan tabel skor item atau pertanyaan dari kuesioner ini ke Microsoft Excel seperti yang dilihat di sini. Hal pertama yang kita cari yaitu skor itemnya. Nah, untuk skor item rumusnya itu sum. Lalu kita tarik nomor untuk audiens yang pertama atau responden yang pertama hingga ke nama itemnya, lalu enter. Nah, sisanya kita tinggal tarik ke bawah agar untuk skor total dari audiens lainnya terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya yang kita cari yaitu korelasinya. Untuk mencari korelasi, rumusnya yaitu korel, lalu kita tarik semua jumlah pertanyaan dari skor item yang pertama dari seluruh respondennya. Lalu kita di sini ada perintah titik koma untuk untuk memisahkan area 1 dan area 2-nya. Lalu kita tarik juga skor totalnya dari atas hingga bawah. Nah, lalu tidak lupa kita membagi atau mengikat dengan simbol dolar seperti ini, atau bisa juga kita dengan menekan F4 pada keyboard agar otomatis terikat dolar seperti ini, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik lagi ke samping agar korelasi untuk skor item selanjutnya dapat terisi secara otomatis. Nah, setelah itu kita bandingkan apakah setiap pertanyaan atau kuesioner ini berkorelasi nggak sih dengan kuesionernya. Yang pertama kita mencari degree of freedom-nya. Nah, untuk degree of freedom ini kenapa dapatnya 29? Karena untuk mencari degree of freedom tersebut jumlah respondennya yaitu 31 dikurangi 2, maka hasilnya itu sama dengan 29. Nah, dan untuk product moment atau tabel R-nya kita cari di sini sesuai dengan yang untuk product moment ini sendiri. Misalnya nih responden kita 31. Nah, 31 maka kita kurangi 2 sesuai dengan ini degree of freedom-nya dikurangi 2, maka yang didapatkan yaitu 0,355. Oke, lalu kita masukkan 0,355 di sini. 0,355. Nah, selanjutnya tinggal kita bandingkan apakah berkorelasi, apakah kuesioner ini ada korelasinya atau enggak. Nah, kita lihat di sini kriterianya dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil daripada R hitung.
kita lihat di sini airtable-nya ini kita bikin airtable. Jadi 0,355 ini airtable. Oke, airtable-nya lebih kecil daripada air hitung. Nah, air hitung ini kita coba 0,355 dengan pertanyaan 1 berarti valid. Pertanyaan 2 karena lebih kecil daripada airtable, air hitungnya lebih kecil daripada airtable, maka pertanyaan yang kedua tidak valid. Lalu pertanyaan ketiga, pertanyaan ketiga valid karena air hitungnya lebih besar daripada airtable-nya. 0,470981 lebih besar daripada 0,35. Lalu untuk pertanyaan 4 juga valid, lalu 5 juga valid karena lebih besar daripada airtable-nya. Dan untuk yang keenam tidak valid karena airtable-nya lebih besar daripada air hitungnya, yaitu 0,321 lebih kecil daripada 0,355. Maka kesimpulannya didapatkan seperti ini. Skor item 1, 3, 4, 5 dinyatakan valid dan 2 lalu 6 dinyatakan tidak valid. Selanjutnya hal yang kita cari yaitu kita akan mencoba mencari menggunakan cara otomatis dari Excel, yaitu melalui data analisis. Kita coba data analisis, pilih correlation. Nah, kita cari yang ini. Kita tarik dari pertanyaan 1 hingga skor totalnya, lalu tarik hingga yang ke-31. Nah, sudah. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah tampil. Kita akan mencoba membandingkan apakah benar gak sih yang kita cari secara manual tadi hasilnya sama dengan yang dicari oleh Excel secara otomatis. Nah, kita bandingkan. Di sini pertanyaan 1 0,4415 benar, 0,3 benar, 0,4791 benar, lalu 0,77639 benar, 0,55691 benar, lalu 0,3 benar. Nah, di sini terbuktikan kalau rumus yang saya cari secara manual itu benar dan ketika saya mencoba mencari secara otomatis melalui data analisis hasilnya sama. Maka seperti inilah hasil dari uji validitasnya dari pengaruh kompetensi dan kinerja karyawan terhadap pengembangan karir melalui intervening. Sebenarnya ada satu cara lagi melalui IPSS, cuma karena IPSS saya udah nggak bisa dibuka alias udah expired, nggak bisa apalagi sebelum kita buy produk, maka saya akan hanya menampilkan dua cara, yaitu cara manual dengan di Excel dan cara otomatis di Excel dengan data analisis. Intinya ketika kita mencari IPSS hasilnya tetap sama, dan perbedaannya itu di cara di IPSS nanti akan muncul signifikansi detailnya atau lebih detailnya. Jadi kita bisa tahu apakah itemnya berkorelasi tinggi atau hanya berkorelasi saja atau tidak berkorelasi. Nah, intinya gitulah. Kita juga tahu apakah ini signifikasi versionnya itemnya valid atau tidak valid kalau di IPSS. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.